Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd faqad wassalamu takun. Alhamdulillah para jamaah kita ketemu lagi. Lama saya tidak ngisi di sini. Baik. Untuk hari ini kita ngaji Al-Quran. Artinya urut. Cuman kita ngambil mungkin surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Untuk hari ini kita Ali Imran mulainya ayat yang 100. Mengapa saya mengambil ayat ini atau pagi ini topik ini? Karena tidak sedikit saudara-saudara kita, kalau amal peribadatan itu yang tidak sesuai dengan kebiasaannya tiap hari, itu terus cepat-cepat ngomong bukan golonganku. Itu cepat-cepat ngomong bukan jamaah saya. Ya gampang ngomong begini, yang biasa wiritan banter terus ndak wiritan banter ngene rumangsa bukan temannya. Nah, ini sangat membahayakan. Kemudian yang biasa kunut terus ndak kunut atau sebaliknya itu rumangsa bukan golongane. Oleh sebab itu mari kita ngaji, mendalami Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga paham, ngerti, ndak mudah nuduh orang, ndak mudah ngelokne orang. Baik, sekarang langsung aja kita mulai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini Pak khusus nidaatur rahman li ahlil iman. Ini seruan Allah pada orang-orang yang beriman. Sing ndak beriman ndak diseru. Yang tidak beriman gampang ngomong ndak masuk ayat ini. Ini ayatnya adalah orang-orang yang beriman. Kita harus jeli, harus teliti. Kalau kalimatnya ini aja adalah panggilan khusus orang yang beriman, berarti ayatnya nanti akan tegas dan jelas. Oleh sebab itu, jangan sampai sakit hati lek ono keterangan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Makanya nanti di akhir akan ada dialog atau tanya jawab. Bagi yang belum jelas silahkan untuk bertanya. Baik, wong lek wis ngomong beriman ini mestinya kolemnya itu tunduk kepada Allah dan Rasulnya, itu pasti. Kalau ngomong beriman tapi nolak Allah dan Rasulnya, itu namanya ndak iman. Nah sekarang in tuti'u fariqam, ya toh, hei wong mukmin, jika kamu semuanya mengikuti, Pak maaf cara Jawa ngerti nggih? Saya ini rotok cara Jawa. Ing tuti'u lamun ngikuti sira kabeh farikon ing kelompok jamaah golongan sapa minal ladina utul kitaba rupane yaiku wong-wong ahli kitab wong Islam. Kalau panjenengan mengikuti golongan kelompok jamaahnya orang-orang yang dikasih kitab, yakni mengikuti orang-orang yang dikasih kitab Taurat dan Injil. Bagaimana kata Allah? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Yaruddu ini kalau kita belajar tata bahasa Arab, asalnya ini yarudduna. Dibuang nunnya jazm karena dadi jawab syarat. Karena jawab maka artinya berbeda. Jadi artinya begini. Yaruddukum fi'il mudhari itu menyatakan sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Tetapi karena ini jawabnya syarat, maka menunjukkan makna pasti. Kenapa ini saya ungkap biar nanti tidak salah paham. Yaruddukum, kalau wong mukmin mengikuti langkah, mengikuti gerak, mengikuti perintah
Orang-orang yang dikasih kitab Taurat dan Injil pasti, ini menunjukkan ini, pasti mereka akan mengembalikan kamu sekalian, dikembalikan kemana? Setelah kita ini iman, sholat, zakat, saum, haji, manut Allah dan Rasulnya, tapi kita mengikuti perintah, mengikuti geraknya, yaitu orang-orang yang dikasih ahli kitab, At-Taurat dan Injil, pasti sesudah iman kita ini akan dikembalikan kepada kafir lagi. Bukan insya Allah lagi. Ini Al-Quran. Bapak Ibu wajib percaya, tidak boleh tidak percaya. Makanya di sini mukadimahnya Nidaatur Rahman li ahlil iman. Panggilan Allah khusus nenggone wong iman. Temenan ya orang yang beriman, Bapak Ibu, aja ngikuti jejaknya kelompok golongan orang yang dikasih kitab Injil dan Taurat. Sebab lek kamu ngikuti pasti mereka akan mengembalikan kepada kekafiran. Cukup menakutkan ini Pak. Makanya urusan ibadah rujukannya jelas Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita rukuk, bagaimana kita sujud, bagaimana kita berpakaian, semuanya harus mengikuti Allah dan Rasulnya. Tidak boleh bantah sedikit pun. Di tengah-tengah ngaji boleh tanya, mungkin ada yang tidak jelas. Tapi kalau nanti dikumpulkan nanti ya boleh. Wa kaifa takfuruna. Nah ini kalau kita belajar tata bahasa. Kaifa itu istifham kalimatannya, tapi lit ta'ajub heran. Heran saya. Wa kaifa takfuruna ayyuhal mu'minun. Bagaimana kamu ini menjadi kafir? Ceritanya itu ya apa? Wong kamu subuh ya sholat, bengi itu ya sholatul lail. Jamaahnya tidak pernah pisah, tidak pernah telat. Kok kamu ngikuti wong Yahudi Nasrani itu gimana ceritanya? Kaifa takfuruna, ya opo kamu kok jadi kafir itu ya opo? Ini ayyuhal mu'minun Pak. Ini wong mukmin khusus ya. Wa antum tutsla, dan kamu sekalian dibacakan. Dibacakan apa? Alaikum atas kamu sekalian ayatullahi, itu ayat-ayatnya Allah. Sudah diterangkan oleh ustadz, kiai, ulama, habaib, diterangkan. Makanya saya ini takut kalau hanya saya ngomong tok nanti omongan saya keliru. Makanya di mana tempat kalau saya disuruh ceramah, bahasanya Pak, maaf Bu, saya tidak bisa ceramah. Saya akan terangkan Al-Quran, kata Allah mulai ayat berapa, surat apa gitu. Maka pagi ini surat Ali Imran mulainya 100. Bagaimana kamu kok iso kafir itu gimana? Padahal dibacakan Al-Quran ayatnya jelas. Ayat berikutnya, wa fikum rasuluh. Padahal di kalanganmu, di tempatmu itu loh, Rasul itu ada. Nabi itu seono. Kok kamu jadi kafir itu ya apa ceritanya? Kalimat yang tersimpan. Apalagi Rasul sudah tidak ada Pak. Apalagi Nabi sudah tidak ada. Ini angka kekafiran besar. Ngikutinya besar. Makanya hati-hati. Hati-hati apalagi sekarang ini zaman akhir. Zaman sekarang ini zaman periode keempat dari model dunia. Model pertama diatur Islam, diatur Nabi. Model kedua Islam, Khulafaur Rasyidin. Model ketiga Khalifah Abbasiyah Umayyah Islam. Khalifat keempat, ini semuanya yang pegang dalam masa ini adalah orang-orang, katakanlah, yang menuruti hawa nafsunya. Orang-orang yang yaitu katakanlah satakunu khalifatan jabariyatan. Maka di sini akan yaitu dipimpin oleh orang-orang yang menuruti hawa nafsunya atau semaunya sendiri. Ya bahasa umumnya adalah dipimpin para orang yang diktator. Ini hukum. Kita harus yakin Pak. Mungkin wong Islam akan berusaha bagaimanapun sulit. Kecuali konsisten imannya, dan nanti pertolongan Allah akan ada. Baik. Wa may ya'tasim, maka barang siapa berpegang teguh bilai dengan Allah. Lah, ngene lho Pak, sulit bahasa Arab ini. Makanya kudu ngerti ilmu ini. Kita berpegang pada Allah itu gimana?
Allah itu gaib tidak kelihatan, ya apa megangi? Kita ngakal-ngakal, oh maksudnya ya pegang agama. Ini di dalam tata bahasa Arab, buang mudhof. Buang mudhof. Sering kali saya terangkan di sini, kalimat Jawa itu luar biasa. Lenduk, lek melaku tangannya aja digegem. Wahai anak-anak, kalau jalan, tangannya jangan menggenggam. Apakah itu maknanya tangannya harus begini? Enggak kan? Inilah tata bahasa. Linduk, ada tamu sekarang, godok wedang. Wedang itu mestinya nggone cingkir loh, ini namanya kopi atau teh. Karek ngombe, ini kopi, karek ngombe pamane. Lah tapi muni godok wedang, godok kopi, golek banyu kemudian didang, dimasak. Itu singkat kalimatnya tapi maknanya padat. Sama dengan ini. Berpegang teguhlah wong Islam kepada Allah. Artinya apa? Kepada agamanya Allah, kepada Islam. Makanya kita ini pidato itu gampang Pak, ngelakoni itu angel. Saya pun juga berusaha bagaimana saya bisa jalani. Saya ya gampang ngomong calon ustadz lah kan. Atau calon kiai mungkin gitu. Iya toh, jadi berusaha untuk berpegang teguh. Kalau tidak usah berusaha terus gimana? Wes, jaminan dari Allah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agamanya Allah yakni Islam, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Pasti, faqad ini koti pasti. Hudiya pasti ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Maaf, masih ndak sekolah umum, gampang ngomong ndak ngerti bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Londo, tapi ngerti betul dengan Quran dan Sunnah, pasti Allah akan memberi petunjuk. Kalau ceritanya Pak, coba dilacak, Kanjeng Nabi ini iso ndak bahasa Inggris. Kanjeng Nabi itu ndak sekolah belas, wis ndak kesanalah kaduan, coba dilacak. Rahimahullah Yai Hasyim Asy'ari ijazah apa? Tanya. Yai Ahmad Dahlan ijazah apa? Coba dilihat. Mek ngaji tok. Tapi ilmunya ngalang-alangi profesor. Nah, oleh sebab itu, jangan pedomani ngaji itu karena profesor, karena doktor. Pedoman ngaji itu adalah karena Quran Sunnah. Masih profesor, masih doktor, ngomong ndak boleh, ndak ngetokne dalil, ngomong boleh, ndak ngetokne dalil, ojo diikuti. Enak, jelas. Mubalek Ustadz Kiai itu lek nerangno ndak oleh abu-abu. Lek A ya A, lek B ya B. Ngikuti ndak ngikuti apa kata Allah. Tugas kita menyampaikan, Allahumma inni qad balagtu. Ya Allah, saya menyampaikan. Wes, jelas mengikuti Allah dan Rasulnya pasti dikasih jalan yang benar. Walaupun kelihatannya goblok umpamanya begitu. Kita harus iman. Wes. Ini ya ayyuhalladzina amanu maneh ya. Panggilannya khusus ning gone wong iman. Sebab ndak ning gone wong iman, atine loro. Hatinya sakit. Ya ayyuhalladzina amanu lho, maneh khusus. Sing ndak iman ndak. Karena ono ya ayyuhan nas, ono ya ayyuhalladzina amanu. Ini khusus, taksis. Wong-wong sing iman tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ittaqullaha wadiyo ing siksane Allah. Tunduk ning gone Allah temenan sampe ndak tunduk. Hakka tuqati. Kelawan temen-temen tunduk. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam ngaku iman banyak yang tidak tunduk. Mengapa saya katakan banyak yang tidak tunduk? Karena ayat ini ada kata hakka tuqati. Berarti mek iman mek ngomong itu, iman mek ngomong itu. Tapi tidak teko jero ati. Terbukti ngaku iman sewaktu syariat Islam dilakukan nolak. Terbukti iman waktu diperintah Allah dan Rasulnya nolak. Mari kita ibda binafsik, kembali pada gulungan kita masing-masing, diri kita masing-masing. Apakah saya ini menolak atau enggak? Wis, saya hanya menyampaikan aja. Temenan ya wong Islam, hakka tuqati. Dipesen maneh, wala tamutunna. Ini ono
Nun taukid sakilah menunjukkan arti temenan. Sungguh, wong mukmin, kamu temenan, ojo sampai mati. Illa wa antum muslimun, kejaba matimu iku konsisten dengan Islam. Konsisten yaitu iman pada Allah. Ojo sampai dicampur-campuri ndak iman pada Allah. Gampang ngomong Pak, uang itu digedongono, dikuncenono, dicowogo sampai ibadah mati. Lah kita ini mati-mati yo, itu lek iman ambine Allah dan Rasulnya ngono lho. Ojo pas kita nolak Allah, nolak Rasul mati. Dadi apa kira-kira? Ini abote mubalik. Ini abote ustad. Menyampaikan ini berat. Pak Bu, panjenengan meneng iku meneng ngrungokne ya? Hah? Aku kok wedi meneng kabeh tak pikir-pikir aku ngomong kijenan iki. Allah Rabbi. Wis, keterangannya singkat-singkat ae iki soalnya rada dawa ini ayatnya. Wa'tasimu wong mukmin, wong iman, nyekelono temenan ya. Bihablillahi. Ini sing ahli bahasa Arab, habl itu artinya tali. Artinya tampar. Wa'tasimu nyekelono sira kabeh wong mukmin bihablillahi kelawan taline Allah. Nah, ngene iki Pak sing angel. Ndak, maksudnya juga Al-Qur'an. Kenapa di sini ayat ini ndak wa'tasimu bil Qur'an kok ndak gitu? Kok pakai kalimat hablillah? Di dalam tata bahasa Arab ini namanya kalimatnya adalah kalimat majas. Di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat hakiki dan majazi. Hakiki itu sebenarnya, majazi itu tidak sebenarnya. Contoh lek cara Jawa ndak sebenarnya, Bu, Pak. Ayo nanti kita cari makan siang di Perak. Orang sudah ngerti kalau makan siang itu apa, Pak? Makan siang itu apa artinya? Hah? Lo jawaban enggak apa-apa. Makan siang itu apa artinya? Jenenge makan siang itu makan nasi. Gak ono siang dimakan itu gak ono. Makan malam itu ya makan nasi. Oke lah, apakah roti apakah apa jenenge. Tapi bukan makan malam dimakan. Tapi kenapa ngomongin kok makan siang? Nah ini loh Pak. Lah ini yang ngono Al-Qur'an ini. Ini kongkon pegang teguh pada Islam. Kongkon pegang teguh pada Al-Qur'an. Kenapa kalimatnya kok tali? Nah ini sekarang. Bapak tahu iki wis contoh yang gampang menjadi apal, sapu. Sapu ki cilik-cilik, lek ditugel muter udan. Tapi lek ngumpul dadi sok diikat. Kuatnya luar biasa, nggih mentung wong ya lara, nggih nyapu ya kenek, wis digawe gunakan sembarang kenek. Ini gunanya apa? Wong Islam iku diikat. Nah ini Pak, diikat. Kenapa bangsa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu? Kenapa Batak, Ambon, Bugis, Madura, Jawa, Sunda iso bersatu? Karena apa Pak? Apakah seorang pemimpin yang ayo bersatu? Bukan. Bersatunya itu karena diikat oleh la ilaha illallah. Karena diikat oleh Islam. Tanpa itu tidak bisa. Allah yang dawuh ini Pak. Kalau sudah kita diikat oleh la ilaha illallah, jangankan in Indonesia, sak dunia itu loh Pak dulur. Fiddin dalam agama. Innamal mu'mina ikhwah. Tidak mengenal tempat. Tidak kenal waktu, tidak kenal warna kulit. Nah ini yang ngono. Gunanya apa kok kalimat itu pakai kabel, pakai tali? Oleh diikat itu rukun jadi satu, kuatnya luar biasa. Perang Badar 313 lawan 1000 pedangnya lengkap, kudane lengkap, untone lengkap, sembarangnya lengkap, tebal dengan orang 300. Pedangnya mek 8 Pak, perang Badar. Mek 8 ngerti mek 8 toh? Hanya 8 tok
Bayangkan wong 313 lek gantian piye lek gantian itu. Menang, Pak. Perang Uhud. Duwe panah, duwe sembarang, duwe kuda, perlengkapan kuat. Akomodasi lengkap. Tebal. Karena apa? Kesombongan muncul. Hawa nafsu muncul. Lek perang Badar, Ramadan, murni api, wis hidup mati kok pejari Allah. Tugas kita bukan menang. Tugas kita bukan menang. Bukan ini dan itu. Tugas kita adalah apa? Melakukan perintahnya Allah. Menang kalah apa kata sana. Jelas Pak Bu nggih? Tugas kita itu. Tugas kita ini adalah berhati-hati, wajib jaga kesehatan. Masya dijowo ke api, waktunya mati ya mati. Enggak dijogo blas Pak. Coba maaf. Bapak pernah membayangkan. Wong nenggone imbong-imbong itu. Bengi ndak tahu turu dodolan koyok ngono, awak yo sehat Pak Yan. Awak dhewe ndak klamben sithik ning njaba masuk angin. Ngono iki Pak gambaran. Wis, hati-hati wajib harus. Jaga kebersihan jelas wong Islam ono yaitu kitabut thaharah bersuci. Wis, temenan ya. Dadi wong Islam mari ditemenan kongkon takwa yang temenan, yang sungguh-sungguh, terus disuruh untuk bersatu. Survei, fakta membuktikan, wong Islam bersatu atau enggak Pak? Bersatu atau enggak? Partai sampai Islam itu piro Pak? Makanya selawase gak bisa menang. Karena enggak bersatu. Coba sekarang, ya tadi ngomong, oh ini golongan KCC. Ini golongannya Goiru KCC. Ngerti KCC Pak? Ngerti Bu KCC? Kelompok celana cingkrang. Jadi ini golongannya celana cingkrang. Ini duduk bolong aku. Ini golongannya celana ndak cingkrang. Ini golong aku. Islam barometernya bukan begitu. Islam itu barometernya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu loh. Barometernya itu. Jadi barometernya itu Pak Bu, makanya kita ini hati-hati. Ini zaman akhir, ya. Zaman akhir, temenan harus konsisten. Lek ndak nanti akan adab ini akan turun terus-menerus. Sebaliknya kalau kita konsisten, contohnya perang Badar ditolong ambil Allah. Perang Uhud wis akeh, kita kalah. Ngono iku Pak. Wis. Bareng kita wis rukun semuanya diikat oleh Islam, jadi ngarai bersatu itu karena Islam. Diikat oleh la ilaha illallah jami'a kalih sakabehane. Aja dipilih-pilih. Sing tarwih 13, tarwih 13. Sing 11, 11. Sing tahlilan-tahlilono, sing yasinan-yasinono. Sing ndak seneng aja loloan, tetep sing tahlilan, sing ndak tahlilan, sing kunut, sing ndak kunut saudara. Lek pengen ngerti, pengen jelas ngaji yo. Piye ceritane kok kunut, piye ceritane kok tahlilan ngono lho Pak. Ngerti nggih? Mohon maaf Pak, ini mubaliknya bukan kok muring-muring enggak. Iki ngetutne ayate lho Pak, ngetutne ayate. Jami'ah seluruhnya aja dipilih. Wis. Wala tafarraqu. Temenan wong mukmin, aja berpecah belah. Survei membuktikan pecah belah atau enggak? Wala tafarraqu Pak. Aja pecah belah. Wadkuru ilingo sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Allah. Alaikum ing atase sira kabeh id kuntum nalikane ana sira kabeh. Ingatlah hei orang mukmin ketika kamu bermusuh-musuhan fa'allafa baina qulubikum maka Allah lah yang mempersatukan. Ini asbabun nuzulnya ayat ini adalah di Madinah ana kaum Aus karo kaum Khosraj. Pak, dalam sejarah lihat di tafsir diterangkan. Kaum Aus karo Khosraj itu berperang tawuran ndak main-main selama 120 tahun. Bertahan, Pak, 120 tahun. Bermusuhan terus. Bareng Islam datang, Nabi datang ke Madinah. Anta Samsun, anta Badru, anta Nurun Fauqa Nuri, terus isok bersatu. Eling, ilingo waktu kamu musuh-musuhan.
hamba Allah dipersatukan. Yang menyatukan itu Islam. Kalau ada orang nuduh bahwa Islam itu egoisme, tidak bersatu, ya maklum lah karena dia tidak ngerti Islam. Pantes ngomong ngono. Pantes. Makanya kita ini hati-hati Pak, zaman akhir kita harus ngaji. Bapak Ibu aja mentang-mentang sugih duit. Sugih duit mati Pak. Ya toh? Tidak sugih duit ya mati. Ayo waktu sebagian untuk kerja, sebagian waktu untuk keluarga, sebagian waktu untuk ngaji. Harus ya. Harus begitu. Wes. Setelah dipersatukan oleh Allah, fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Akhirnya kamu sekolahnya jadi dengan nikmatnya Allah tadi jadi dulur. Jadi yang mempersatukan itu Allah. Makanya Bapak Ibu temenan, maaf lek ndak ngerti ilmu nih, penjenengan ndak ngerti ilmu nahwu, ndak ngerti ilmu sorob, ndak ngerti ilmu ma'ani, ndak ngerti ilmu badi', ndak ngerti ilmu bayan, ndak ngerti ilmu usul fikih, ndak ngerti usul mustalahil hadis dan lain-lainnya. Ojo bantah-bantah agama. Maaf, podo ndak ngertine, podo ndak isoe, bantah-bantahan, wis ruwet nanti. Podo ndak ngertine, akhirnya apa? Menang-menangan, akhir-akhiran bolo. Saya ini sudah capek bantah-bantahan blok ngono ini. Contohnya ini fakta. Orang itu lek sholat 2 rakaat, ya toh? Yang satu mengatakan harus tawarruk, yang satu harus iftiros. Ini dadi engkel-engkelan. Sigote iftiros apa, sigote tawarruk apa itu aja gak iso, engkel-engkelan gimana? Makanya berbahagialah bagi orang-orang yang bodoh. Kenapa wong bodoh berbahagia? Wong bodoh iki lek diomongi karo kiai, karo wong alim gampangane manut. Wis kongkon ngene kok ngene ndak kakean bantah. Sekarang iso sithik ngene debatane ndak karu-karuan. Wis, katakanlah sing sikile tawarruk dilebokne ya silakan, sing ndak ya silakan, tapi aja ngomong sing bener ngene, ngono salah. Lek ndak ngerti tata bahasa jangan begitu. Ah, ngono-ngono itu akan menjadi permusuhan, Pak. Ojo. Makanya temenan yo, imano temenan. Wes, ilingo bermusuh-musuhan akhirnya Ivana. Bareng wis dadi dulur, wa kuntum ala safa kufratim minan nar. Wa kuntum lan ono sira kabeh ala safa kufratin ono pinggire jurang minan nar sangka neraka. Pak, maaf. Lihat saya. Ini gambarannya ayat ini gini. Anggap aja ini dunia ini, meja ini. Kita berada di tengah-tengah selamat. Masih arepe turu rono, turune selamat. Tapi dadi wong Islam sing ndak rukun karo koncone lolokan perkara beduk, tahlilan, yasinan dan sebagainya, itu posisinya adalah di pinggir ini. Pinggir ini. Inilah bahasa Arabnya ala safah kufrotim minan nar. Lek pinggirnya ini jurang Pak di bahasa ini sih ndak apa-apa. Jatuh blek, ya nenggone lemah lah katakan. Ini neraka Pak, neraka. Ini Al-Qur'an. Dadi goleng sithik mlebu neraka. Temenan lho ya, setelah ngaji ini aja sampai ndak rukun padha Islami. Lek memang enek sing engkel, diomongi engkel, sing apik wis ngene. Sudahlah, saya yang salah, saya yang kalah gitu aja. Wis sampean bener. Ayo saiki ngomongin ekonomi. Wong Islam ini kerja keras, ekonomi ini biar bagus, biar baik. Tonton. Saya kalau keliling sini ono tronton ono koyo ngono jembuar. Wek sapa? Sapa sing duwe sapa iku? Hah? Ekspedisi koyo ngono sapa sing duwe sapa? Mosok awak dhewe sik ingkil-ingkilan perkara kunut karo beduk e. Wis stop, aja ngomong-ngomong ngono ae. Lek memang pingin ngerti betul ngaji sing temenan biar tahu riwayatnya. Wis wong Islam lek ndak rukun, wong mukmin lek ndak rukun, apalagi senengannya ngelok-ngelok nih temannya, posisinya ala safah kufratim minan nar, pinggirin neraka, goleng sithik neraka, arepe ning ngene kene adoh, gampang ngomong adoh karo swarga. Wis sik tetep ana sing ingkil-ingkilan terserah monggo, ndak rukun terserah. Bareng ngono piye? Fa angqadakum minha,
maka Allah menyelamatkan, selamat nih. Rukun, makanya gini Pak Bu, wong Islami kadang iso sidik ana senengane debat-debatan, senengane bantah-bantahan. Temenan ojo ya, ayo kita rukun temenan padha Islami. Kita ini punya garis lurus. Apa? Islam. Ya sudah saudara. Sing ngono ae. Ngature gampang, bedhek Kang. Kitabe apa? Al-Qur'an wis padha iku, 30 juz. Nabine sapa? Muhammad. Agamane apa? Islam. Tuhan sapa? Allah. Ya sudah saudara. Adapun nglakoni masalah furu'iyah, tanggung jawab sendiri-sendiri. Wis ngono ae. Wis. Dadi kadzalika yubayyinullahu bu kadzalika ini isim isyarah. Dadi lek cara Jawa ngono he. Ngono iku lho mau ya keterangane. Begitu lho keterangane Islam. Kadzalika yubayyinu. Begitu lho Allah menerangkan ning gone wong-wong begitu. Lakum pada kamu sekalian. Itu tadi keterangane. Supaya rukun, supaya ndak mlebu neraka. Kok neraka lho pancene Islam iki isine mek loro, ngejak swarga, ngejak neraka. Lek manut Allah dan Rasulnya mesti swarga, lek bantah walaupun satu ayat mesti neraka. Lho ngono tok. Enak panjenengan Islam itu. Jelas. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun. Di dalam bahasa Arab, la'ala itu artinya mudah-mudahan. Di dalam bahasa Arab, ilah itu artinya kecuali. Tetapi dalam kalimat ini tidak begitu maknanya. La'ala fil Quran ay wajib, menunjukkan satu kepastian. Lek wis wong Islam nglakoni rukun, nglakoni kaya ngono mau, padha kancane rukun, manut Allah dan Rasulnya pasti. La'allakum pasti kamu sekalian, pasti, bukan insyaallah lagi. Tahtadun dapat petunjuk. Loh. Lek nglakoni ngono mau dapat petunjuk, tapi lek ndak bisa. Jelas nggih? Bapak Ibu, lek ndak jelas kasihan, rumah saya ini adoh. Surabaya paling mepet selatan. Tapal batas Gresik minan, kurang 1 kilo mbok, 1,5 kilo. Tapi seneng saya ngajarin. Kemarin kapan itu saya tidak bisa, maaf. Ustadz waktunya kuliah subuh di Al-Ikhlas ya. Saya tidak bisa, kemarin di telepon saya, ya insya Allah. Oke, cukup sekian. Wis agak siang ini, sekarang tanya jawab. Biar jelas. Monggo. Ini ayatnya belum selesai, insya Allah barangkali nanti disuruh lagi, ya kita teruskan. Monggo, sing tanya jawab. Pertanyaannya singkat jelas. Nggak ada yang tanya? Nggak ada ya beneran pulang. Mboten wonten. Yang gile mboten enten ya sudah pulang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini bicara masalah Papua, terutama enak, dengar tuh enak. Tapi realisasinya, kenyataannya itu waktu kenapa? Kenapa? Kan saya mengatakan selama orang masih fanatik golongan, Pertanyaannya? kayaknya bagaimana persatuan menghilangkan fanatik golongan? Sampun? Iya betul memang. Ngomongi gampang, bersatu. Bersatu ki karo kelompoke dhewe. Ambek kelompoke dhewe lho iso tukaran. Survei fakta membuktikan apa? Takmir masjid. Takmir masjid itu royokan, Pak. Takmir masjid itu. Makanya saya ini belajar noto hati. Saya itu jarang mau dicatat jadi khotib. Jarang mau dicatat ngene iki. Makanya ngene yo ngene lah. Lek ono kosong aja pas saya nganggur saya isinya. Kebetulan saya sendiri pancen punya padepokan. Jadi sendiri sehingga ya sibuk di rumah. Makanya sekarang betul Pak.
bersatu itu sak koncone. Sekarang ini, ayo survei membuktikan nih, fakta membuktikan. Lek aku leh ngomong, umpamane sing dadi pengurus masjid atau takmir ini masjid ini katakanlah miliknya satu organisasi khusus, katakanlah apakah Muhammadiyah, apakah NU, apakah LDI. Kira-kira sak rombongan iku aja, katakanlah podo ahlu sunai, ono sing berbeda pendapat atau enggak kira-kira? Ada atau enggak? Fakta ada. Muhammadiyah yang ngono. Sak koncone ae iku bertengkar, apalagi lain golongan. Ini lho wong kafir mudah masuk jebret untuk ngadu domba, makane ya apa supaya wong Islam padha Islam iku tawuran. Akhirnya kalah karo koncone dhewe. Wong kafir kipas tinggal ngene tok. Ngene tok ae. Ngerti nggih? Makane tadi sudah tak pres wis. Padha Tuhane, padha nabine, padha agamane, padha kitabe meneng. Sing ngono ae. Nek kitabe seje kok jek ana 31 juz umpamane, ya iku baru ndak usah. Mari ana nabi kok jek ana nabi maneh, sudah usah diloni, ngono lho. Pak, ngelatih hati itu, jangan tanyakan maaf. Bukan harian, bukan bulanan, bukan tahunan, puluhan tahun. Saya ngelatih itu sudah digembleng dengan guru saya. Itu coba ngelatih ngerukun ini mulai tahun 75, Pak. Bayangkan. Guru saya mengultimatum betul sampai saya Khairuddin Rene. Dia bilang, insya Allah ilmumu besok akan dibutuhkan orang, ngomongnya. Ilmu akan dibutuhkan orang. Pesan saya, pokoknya wong Islam kabeh dulur. Sampai saya temenan, kamu jangan dadi istilahnya organisasi akhirnya moh karo liyane. Karena kulu hizbim bima ladaihim farihun, masing-masing golongan membanggakan golongannya masing-masing. Golongan saya paling hebat, golongan saya paling bagus. Itu memang manusia, sifat manusia. Ditekan ambek Quran aja ngono ya. Makane wala tamutunna illa wa antum muslimun. Latihannya puluhan tahun, Pak. Yang kedua, ya tentu didukung oleh ilmu. Ilmu. Cukup eleke wong, cukup ya toh, bihas bimriim, ya toh. Eleke wong itu mau. Karena apa? Menghina karo kancane Islam. Masuk goblok ndak oleh dihina. Wis sak pinter-pintere wong iku ya ana gunane. Sak kuat-kuate wong ya jek ana sing luwih kuat. Sing pinter ya ana sing luwih pinter. Wis kabeh wong jan. Dadi kabeh wong ana gunane. Sak goblok-gobloke wong iku ya sik ana gunane. Aja ngenyek. Ya alhamdulillah kita jadikan Allah ndak begitu, ngono lho. Wis ngoten mawon Pak jawabane. Puas napa mboten puas? Ya apa lek gak puas wae iki syaratnya akeh, kudu ilmune suwi, ngajine suwi. Sebab lek ngajine ndak suwi akhire lolokan tok ae. Oh tarawih piro iku? 11 duduk golongan aku Wahabi iku. Coba. Apa ndak rusak? Hah? Ndak rusak coba. Yang lain? Wonten? Ya. Singkat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita mengenai kelompok Ahmadiyah dan kelompok Baha'i itu apa sudah menyimpang dari Islam atau termasuk golongan dari Islam? Sampun? Gini, Kanjeng Nabi itu lihat di nggone hadis Arba'in Nawawi. Nomor hadisnya 28. Kanjeng Nabi itu arep pidato karo sahabat gampang ngomong angel metu suwi. Saking susai. Saking susai Nabi. Nah, sahabat kaget. Jangan-jangan ini Nabi mau sedo. Ya toh? Mau datu muwaddik. Ini jangan-jangan apa mau itu terakhir ini.
Fa'ausini ya Rasulullah, mbok saya diwasiati kenapa? Ngene ya, besok kalau kamu masih hidup, saya sudah mati, itu akan terjadi, podo islami lho iku, podo mukmine, ora kok liyane mukmin, akan terjadi perselisihan yang banyak sekali. Fasayaro ikhtilafan katsira, kamu akan mengetahui perbedaan pendapat yang bukan banyak sekali. Katsira iku sigot mubalaghah, teman-teman akeh. Lek wis ngono piye keadaane temenan ya sahabat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnahnya sahabat. Jadi aturan Islam itu lek sunnah ono loro. Sunnahnya Nabi karo sunnah sahabat, yakni khulafair rasyidin. Kalau ngambil hukum mamanya ini, contohnya aja tarawih 23. Nabi katakanlah ndak ngelakoni. Ada yang berpendapat begitu. Oh ndak Nabi ngelakoni tapi kita ndak tahu. Nah hadisnya memang Ramadan atau ndak Ramadan 11 rakaat. Sahabat khulafaur rasyidin ngelakoni 23. Bahkan berjamaah. Nabi tarawih itu jamaah mek 3 kali atau 4 kali Pak. Mek 3 kali Nabi itu. Tapi Sayyidina Umar ngejak jamaah kabeh. Wis, ringkes saya cerita, manut Nabi kena, manut Sayyidina Umar atau sahabat kena. Sing salah itu wong sing lakoni manut sahabat nyalahno Nabi, itu yang salah. Wong sing lakoni manut Nabi nyalahno sahabat, itu salah. Dalilnya jelas, ngikuti yaitu kanjeng Nabi dan sahabat. Karena ashabi kan nujum. Sahabat itu ada seperti bintang. Jadi cemerlang, bersinar, kita ikuti. Lah lek sahabat sing munafik ya jenenge sahabat. Contohnya kayak sapa? Abdullah bin Ubay. Mati aja ndak boleh disolati. Nah, memang makanya Qur'annya bilang kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan membanggakan golongannya masing-masing. Nah, akhirnya Nabi Dawud itu diantaranya seret, besok umatku akan pecah. Jadi berapa Pak? 73 golongan, kulluhum finnar. Kul itu ngentekno masalah, kulluhum finnar. Illa firqatan wahidatan. Kecuali adalah firqah yang satu. Tapi yang lain ngeklaim, wow yang satu itu ya saya. Nah ini yang repot. Yang satu itu ya saya. Kita ini ar-ruju ilal Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah. Iya. Siapa yang tidak begitu? Tapi jangan merasa kon bener dewi sehingga kaya-kaya nyekel kuncine swarga. Lek ndak lewat aku neraka, lek ndak lewat aku neraka aja ngono. Ndak boleh. Ya wis pokoke nurut Quran dan sunnah swarga itu aja. Itu memang kenyataan kaya ngono, percaya kaya ngono. Karepe apa? Kalami kono loro. Kalam insa karo kalam khobar. Ini tata bahasa Arab. Kalam khobar itu pemberitaan. Pengumuman umpamane diberitahukan ya toh bahwa umat akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka. Satu tok ndak apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ikut saya dan ikut sahabatku. Pas kan? Makanya maaf padha gobloke debat-debatan. Sing ana tawuran. Akeh-akehan bolo. Iya toh ndak? Fakta itu. Wis ngono Mas jawabannya? Iya, sering ditakoni ngono saya rodok ya. Ngoten nggih, Pak nggih? Ya. Cukup? Nah, nggih cukup. Bapak, Ibu, mohon maaf kurang lebihnya memang saya kepingin umat Islam itu bersatu ya. Wis sing lakoni ngono ya ngono, aja mentang-mentang, gitu aja. Cukup sekian, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.